ya. Alamin Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamna sawa. Allahumma ighfir li wa ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li jami'i mu'allimihim. Allahumma salli ala Muhammad salawat wa taj'al hasanah syekh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu udah ada deviasi ini Pak. Tapi ini rata-rata menyebar. Apa mas deviasinya? Jadi ini penting disampaikan karena kesalahan yang sering terjadi maka dianggap sebuah kebenaran. Sebagaimana ketika ada orang azan, biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Harusnya kan Allahu Akbaru, tumaku, Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Sebagaimana salam, harusnya itu jawabnya Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam. Ya, jadi ada musnya bukan waalaikumsalam. Nanti pengarahnya apa Mas? Itu nanti pengarahnya di gramatika bahasa Arab. Kalau dalam dunia berusaha kan namanya ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia ada yang namanya ilmu sintaksis. Oke, kita ulangi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila nasi basyira wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Boleh minta tolong? Saya boleh minta tolong ya? Boleh. Senyum Pak. Ibu senyum. Boleh masker. Emang alasan. Ini gimana kalau misalnya ada adik ini pernah nanti ada presentasi nggak ketika akhirnya praktek? Nggak ada. Atau mungkin disuruh perform di depan kayak gini, gimana nggak grogi? Gimana kita nggak ada sedikit gempa di kaki kita ya? Orang jemaahnya aja, para audiensnya seperti ini semuanya. Nah, seolah-olah ini sepertinya banyak masalah. Saya mau tanya di sini dong dulu ya. Siapa yang nggak punya masalah, angkat tangan kanan, ucapkan saya. Coba saya tanya sekali lagi ya Pak. Yang nggak punya masalah, angkat tangan kanan, ucapkan saya. Nggak ada. Oh, berarti punya masalah semua. Ya pantas. Oke, bentar gini Bapak Ibu sekalian. Kalau pertama-tama saya perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Nama saya Baktiar. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan, panggil saja Mas Baktiar. Ya, Mas Bas. Baktiar Pak, bakti berbakti. Ya Alhamdulillah di Tanjung ini sudah, kalau di Sumsel ini sudah 11 tahun Pak. Kalau misalnya di Tanjung ini mungkin udah 7 tahun ya. Ya Alhamdulillah. Yang selanjutnya kami mohon waktunya kepada jajaran pimpinan di PLT Bukit Asam dan kepada Bapak Anjas sebagai manajer dan juga para staf dan jajarannya. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada kami di sini untuk menyampaikan sedikit mengenai pengaruh pentingnya spiritualitas dalam pengaruh smart kerja. Di sini Baktiar bukan hanya untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi lebih ke sharing. Ketika kita memahami bahwasanya Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia, betul? Khairul anam, makhluk paling mulia. Sedangkan ternyata Al-Quran turun kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Sedangkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam itu lebih tinggi Nabi Muhammad SAW. Jadi terkadang kebenaran, kebaikan itu sampai kepada kita melalui orang yang mungkin secara makom atau kedudukan lebih rendah. Nah, di sini meskipun kami di sini kelihatannya agak muda ya, enggak mas bermutu sampai muka tua ya, enggak apa kan. Tapi mohon untuk waktunya, semoga dalam 30 menit ke depan ini kita mendapatkan faedah. Amin. Dan mungkin bisa memberi sebuah solusi dari kehidupan kita yang mungkin tadi katanya banyak masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Adapun manusia itu jika Tuhannya memberikan kepadanya nikmatan, diberikan nikmat yang sangat banyak, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Tetapi jika dia ditimpa oleh Tuhannya itu kesempitan rezeki, maka dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sifat suka mengeluh. Idza masyahu syarru jazu'a. Ketika mendapatkan keburukan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan kebaikan dia kikir. Betul? Betul. Saya punya sebuah kisah Bapak sekalian, yang mana ini nanti akan berhubung dengan semangat kerja Bapak sekalian dan Ibu sekalian di sini. Ada seorang bapak-bapak separuh baya. Dia punya 10 ruko. Semuanya bisnisnya jalan. Setiap ruko itu selama setiap harinya itu keuntungannya sekitar 1 juta rupiah. Berarti dalam sehari dia untung 10 juta. Itu neto bersih. Semoga Bapak Ibu di sini mendapatkan rezeki seperti itu juga ya. Amin. Berarti dalam sebulan dia dapat sekitar 300 juta ya, 300 juta. Tapi dalam 2 bulan belakang Bapak ini setelah 10 tahun dengan bisnis yang circle seperti itu, dalam 2 bulan terakhir ada 2 tokonya yang rugi. Setiap toko rugi 1 juta per hari. Sehingga penghasilan yang awalnya sehari 10 juta menjadi 6 juta. Tuh. Ya, karena minus kan. 2 toko rugi 2 juta. Sehingga sudah dia tidak menghasilkan 2 juta, dia merugikan 2 juta. Sehingga kurang 4 juta. Sehingga penghasilan dia turun dalam sehari itu tinggal 6 juta rupiah selama 2 bulan. Dalam keadaan seperti ini Bapak tadi itu seolah terpuruk, mengeluh begitu besarnya, sedih, galau, stres. Ketika tidur bukan istri yang dipandang, dia dipandang kwitansi, nota dan lain sebagainya. Pandangan kosong seolah-olah hidupnya itu sudah mau berakhir. Apalagi ketika berjalan 1 bulan dengan seperti itu, dia makin sedih, makin galau, makin menyalahkan takdir. Dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa Engkau berikan musibah ini kepadaku? Sangat berat aku mengalaminya. Gara-gara rugi 4 juta rupiah tiap harinya, tapi masih untung 6 juta. Ini orang kayak gini enaknya kita apain Bu? Tabokin aja. Aduh. Tapi pengen tahu nggak orang itu siapa? Coba semua angkat tangan semua. Angkat tangan, enggak dikerjain. Dihadapkan ke sini semuanya. Dihadapkan ke sini. Nah ini kaca ini. Ulangi saya tahu orangnya. Loh, kok saya sendiri? Nah, sabar toh ya. Sekarang saya mau tanya, di sini ada nggak yang mau saya beli kedua tangannya harganya 5 triliun? Nggak ada. Ya udahlah, 2 buah bola matanya dibeli 100 triliun, mau? Ada mau? Ada. Banyak bukan masalah sebetulnya, tapi saya nggak punya uangnya. Berarti tangan kita, kaki kita, mata kita, paru-paru kita, semuanya ini harganya nggak bisa dihargai, betul? Sehingga kita ini sama kayanya dengan bapak tadi. Akan tetapi tangan masih dikasih, mulut masih dikasih, mata masih dikasih, keluarga masih ada di kanan kiri meskipun beberapa mengkhianati ataupun kawan-kawan ya. Tapi masih banyak yang sayang sama kita.
Masih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, tapi kita malah fokusnya kepada musibah yang kita terima, sehingga seolah-olah hidup kita ini berat banget. Apa bedanya dengan bapak tadi? Dia masih berikan Allah nikmat banyak, 6 juta rupiah, tapi dia masih mengeluh karena Allah cabut 2 tokonya. Kita juga, ketika kita diberi masalah dalam asmara, udah galaunya luar biasa. Kok malah asmara mas? Mungkin bapak jarang tanya ya. Masalah asmara itu bisa menurunkan kinerja karyawan ketika galau. Apalagi bapak yang sudah nikah, dia mungkin mau rumah, udah kerja mungkin gak semangat. Apalah guna saya kerja setiap hari, berangkat pagi, pulang sore, pulang dia begini, gak ada penghargaan. Gimana mau semangat pak kalau seperti itu? Ya mungkin nanti ada sesi untuk saling curhat. Tapi hati-hati kalau mau curhat, karena kebanyakan teman itu ember. Iya. Teman Anda itu punya teman yang dia bisa cerita, makanya kalau kita mau curhat hati-hati. Kembali ke topik tadi. Menurut penelitian, manusia itu hanya bisa fokus pada satu, Pak, Ibu. Manusia hanya bisa fokus pada satu kerjaan, pada satu poin aja. Ibu-ibu di rumah itu seolah-olah sambil gendong anak, sambil nyuci piring, sambil masak. Padahal itu on off saja. On ngurusin anak, off nyuci piring, bergantian. Ketika sudah refleks, maka bukan lagi fokus yang dimainkan, refleks lagi. Oke. Maka kita nggak bisa fokus pada situ dengan di situ, nggak bisa. Madam. Pengen bukti? Coba. Semuanya diangkat tangannya ke depan seperti ini, agak jauh. Kedua tangan. Oke, sekarang perhatikan tangan kirinya, agak jauh. Gerakin tangan kanannya, perhatikan tangan kiri. Kelihatan nggak tangan kanannya? Tapi samar-samar. Sekarang pindah ke tangan kanan, gerakin tangan kirinya. Lihat tangan kirinya, tapi samar-samar. Jangan gini, ini kelihatan semuanya. Gini loh Pak, gini ya, nggak kelihatan ya. Gini, maksudnya gini. Ketika kita fokus pada musibah yang kita alami, 1.000.000 nikmat ini nggak akan kita rasain nih. Yakin itu, hidup Anda akan senantiasa berat, penuh kegalauan, penuh dengan kesulitan. Kenapa? Kita fokus pada musibah terus. Mas itu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Emang, cuman kita belajar dulu ya. Jadi kalau kita fokus ke musibah terus Bapak Ibu sekalian, kita akan mandang hidup kita itu penuh musibah. Sedangkan di sisi lain Allah masih kasih kita mata, yang mana banyak orang buta pengen lihat. Allah masih beri kita tangan, yang mana masih banyak orang yang sudah hilang tangannya. Allah masih beri kita nafas, di mana di rumah sakit banyak mau bernafas saja susah. Allah masih beri kita kemampuan untuk bertanya, besok makan apa ya? Bukan bertanya, besok bisa makan enggak? Yang mana kita pahami keadaan kita ini serendah-rendahnya Anda di sini. Ada jutaan manusia yang menginginkan posisi Anda. Karena kita memiliki satu nikmat yang paling besar sebelum keimanan. Apa itu? Nyawa. Ada jutaan manusia di alam kubur, mereka itu ingin mendapatkan posisi Anda di sini. Kalau mereka ditantang untuk berperang saling bunuh-bunuhan di alam ruh supaya mendapatkan posisi Anda paling rendah di sini, mereka pasti mau. Tapi ternyata kita memang perlu untuk diingatkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini jadi orang yang kufur nikmat. Jadi orang yang sudah diberikan Allah nikmat banyak tapi tidak mau mensyukurinya. Ingatlah di dalam satu musibah masih ada 1.000.000 nikmat. Maka kalau ada yang bertanya konsep sabar itu apa? Sabar itu bersyukur. Karena nggak mungkin Allah itu mencabut semua nikmat dari seorang hamba, nggak mungkin. Pasti masih berikan banyak, cuma dikasih musibah sedikit. Nah terkadang kita memikirkannya terlalu berat. Makanya sabar itu memang pada hentakan ke awal Bapak Ibu. Ada orang sabar, saya sabar. Kenapa? Saya ditimpa penyakit. Kapan sakitnya? 10 tahun yang lalu.
Terus sudah sembuh? Sudah. Kapan? 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya sabar. Ya nggak nyambung. Anda sudah sembuh. Sabar tuh pas kemarin. Pas ada sakit tuh gimana responnya? Ada seorang orang tua, dia buta dan dia hanya seorang anak kecil yang menemaninya. Dan dia mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang mendapatkan kenikmatan besar kecuali aku. Bapak sekalian, Anda di sini punya masalah dan Anda nggak sendirian. Tadi kawannya banyak. Oh ternyata kawanku meskipun senyum-senyum banyak masalah juga gitu kan. Makanya di sini kita terkadang membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini yang menjadi masalah makin membesar. Ketika kita scrolling story-nya kawan, lihat di Instagramnya, seolah-olah kehidupannya itu enak banget. Apalagi kita udah buka reels atau mungkin misalnya para influencer di YouTube. Katanya hidupnya orang tuh enak-enak ya, kerjanya cuma update status, bikin video konten, mobilnya banyak, ya, rumahnya banyak, ya, istrinya banyak. Ibu mulai enggak bercanda. Jadi dengan kehidupan seperti itu masuk dalam pikiran kita menjadikan hidup kita makin terpuruk. Karena kita mengukur kebahagiaan itu harus bagaimana jadi orang lain. Padahal gini Bapak Ibu, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil enggak? Maha Adil, betul? Betul ya. Tapi rezekinya orang masing-masing beda enggak? Beda. Karena kebahagiaan itu hak segala bangsa. Meskipun rezekinya berbeda, sehingga orang uangnya sedikit tapi bahagianya bisa sama dengan orang yang hartanya banyak. Pengen bukti? Gini aja. Bapak sedang kerja di sini. Mungkin di rumah kerja mungkin sama aja ya tempat kami. Tiba-tiba ada orang datang, Anda sedang keroncongan jam 10 siang. Koperasi tutup, ada di sini ada kantin nggak? Kantin tutup, Anda keroncongan. Tiba-tiba ada kawan ngasih, nih pop mie. Sedang keroncongan Bapak Ibu. Kira-kira nikmat banget nggak makan pop mie itu? Nikmat banget. Hanya harga 5.000 bisa membuat kita alhamdulillah, bisa kita senang. Sedangkan di luar sana itu harus ke Starbucks. Kopinya saya nggak tahu ya berapa harganya, saya nggak pernah kesana. Mungkin 100.000 atau 50.000-an. Harus dengan uang yang banyak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Maka Bapak Ibu sekalian, Anda menurut Allah dengan harta segitu Anda sudah bisa bahagia. Tapi kita jadi nggak bahagia karena kita lebih fokus kepada orang lain. Anda sudah tenang hidupnya, tapi Anda fokus, oh kawan saya sudah punya mobil, oh kawan saya sudah punya rumah. Padahal Anda kontrak saja di rumah yang kecil, Anda sudah tenang hidupnya. Tapi gara-gara melihat yang lainnya, Anda memaksakan diri supaya dapat harta sebagaimana dia, Anda pikir Anda bisa lebih bahagia. Belum tentu. Hingga akhirnya banyak orang yang awal nikah dia tenang hidupnya, bertahun-tahun nikah mulai runyam kehidupannya. Kenapa? Salah satunya tadi suka ngeliat tetangganya. Pak, tetangga udah manasin Pajero, mama masih manasin kompor. Why? Tabungan tinggal berapa Pak? 40 juta. Ayolah Pak, apa? Mama ini gak bisa menerima hinaan dari saudara-saudaranya Papa. Ketika pulang kampung, yang lainnya bawa mobil, Papa ini bawa motor. Saya gak mau suami saya dihinakan gue. Terus beli mobil Pak, oke kita beli kijang kapsul 40 juta. Nah masa kijang kapsul Pak gitu kan. Buat DP aja. Mulai buat DP itulah runtutannya panjang. Ya, karena apa? Kita pikir kalau udah punya mobil bahagia kita nambah. Sedangkan ketika udah seperti itu beban makin banyak hingga akhirnya kerja nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Karena kita nggak bisa menikmati kerjaannya. Kenapa nggak bisa menikmati kerjaannya? Ya karena kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang udah kita peroleh saat ini. Di sini ada yang sering beli es cappuccino cincau atau beli es jus yang 5.000-an, ya. Atau yang sedang booming di sini apa ya?
Kemarin tuh es bubur sumsum. Harganya 5.000 ya Pak Ibu ya? Ya, 5.000-an kan? Oke, saya mau tanya. Kira-kira 5.000 perak itu untungnya berapa satu cupnya itu? Paling 2.000 lah ya. Ya. Harga 5.000 paling untung paling lengkap 2.000, betul? Nah, 2.000 lah. Saya nggak tahu di sini gajinya berapa tiap bulannya minimal. Ada mungkin ya gajinya 5 juta atau 8 juta atau mungkin 10 juta mungkin aja. Tapi intinya di sini insya Allah lumayan gajinya, betul? Ya. Kita bandingkan dengan penjual es cappuccino cincau sama es jus. Satu cupnya 5.000, keuntungannya 2.000 rupiah. Untuk menyamai gaji Anda mungkin di sini ada yang gaji 4 juta. Nggak usah, yang mudah aja, 6 juta. 6 juta per bulan berarti setiap harinya dia dapat sekitar 200.000. Para penjual es jus untuk mendapatkan untung sehari 200.000 dia harus menjual 100 cup. Pernah beli es jus dan nunggunya lama? Sering atau jarang beli? Ya. Ketika ada yang beli 3 orang aja ngantri, kita nunggunya udah lama banget Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mau jual 100 cup itu bayangin itu betapa capeknya, harus sampai sore mungkin larut malam itu jualnya 100 biji itu. Betul? Dalam keadaan belum pas jualnya, belum capek dia nyiapin ke pasarnya, belum dia beli bungkusnya, belum kadang nggak mesti laku 100 kotak, 100 cup, belum tentu. Tapi kita di sini Allah rizkikan, kita bisa kerja di perusahaan, udah nggak perlu mikirin namanya motivator karena ternyata rezeki itu beda-beda Pak. Karena kadang ada motivator ini yang membuat Anda nggak mau bersyukur. Mengatakan harusnya orang sukses itu ya keluar dari pekerjaan bikin bisnis itu. Padahal Anda kan juga sedang jualan jasa di sini. Oke, Anda di sini kerja, mau untung nggak untung perusahaan nggak mau tahu, Anda dapat gaji segitu. Coba nikmat mana yang kita dustakan? Kalau kita pandang yang di atas kita, nggak ada habisnya. Coba kalau nanti kita pulang kerja, Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri kita, ada ibu jualan es dan ada bapak-bapak yang ojek, ada bapak yang jualan es. Mereka ini kalau ditanyain pengen nggak gantian posisi sama bapak di sini, pasti mau Pak. Itu Ibu ya. Kalau kita nggak bisa bersyukur, kita nggak akan bisa menikmati kerja di sini. Kalau kita nggak bisa nikmati kerja di sini, otomatis kerjaan kita banyak yang amburadul. Makanya belum ngomong ke amanah kerja, belum ke situ Pak. Kita ngomongnya kita udah mensyukuri posisi kita di sini belum? Gimana caranya? Ini pasti semuanya biasa dengar ya, ini sering melihat ke bawah, lihat kanan kiri kita. Ketika berangkat kerja, alhamdulillah. Ternyata kerjaan saya ini banyak diinginkan banyak orang. Gak percaya? Coba ada adikku di sini. Ini dari SMK mana? Bukit Asam ya? Walaini. Coba saya mau tanya. Ada nggak ada adik di sini pengen memiliki jabatan yang ayo bisa? Pengen nggak? Pengen? Tuh pengen. Sedangkan kita ini mengalunkan gitu posisi kita. Ya, alhamdulillah. Terus Anda nggak masih tip untuk bisa kita bersyukur lebih mujarab? Saya ada Bapak ya, tapi semoga ini bisa mujarab juga buat Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa bersyukur, tentu saja paling dasarnya kita ucapkan alhamdulillah hingga 2. Coba tarik nafas, coba 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Pikirkan bahwasanya Anda, gaji Anda selama ini sudah bisa tersampaikan pada orang tua Anda. Betul? Gaji Anda sudah bisa membeli makan anak istri. Betul? Gaji Anda sudah bisa menabung untuk beli rumah. Betul? Gaji Anda sudah bisa membahagiakan tetangga kanan kiri. Betul? Gaji Anda sudah ada yang masuk untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren. Betul nggak?
gaji Anda sudah bisa untuk membahagiakan para pedagang dengan Anda memberikan uang lebih kembaliannya. Gaji Anda ternyata bisa mencegah anak istri tadi nggak ngomong besok bisa makan enggak, tapi tanya bisa makan apa. Orang tua bangga dengan Anda sekarang, dan kanan kiri Anda iri dengan Anda. Bukankah itu sebuah pencapaian? Sehingga Anda perlu untuk mengapresiasi diri Anda sendiri. Mungkin terkadang banyak orang yang memikirkan, oh Anda ini belum apa-apa karena belum punya mobil atau belum punya rumah sendiri. Gak masalah Pak. Tapi di hadapan saya di sini adanya orang-orang yang hebat. Ada orang-orang yang hebat, dan juga katakan kepada diri sendiri, ya Allah, alhamdulillah ternyata pencapaian saya sudah banyak. Pencapaian gak harus bentuknya materi Bapak Ibu sekalian. Terukir senyuman di orang tua Anda saja itu sudah lebih dari cukup. Membuktikan bahwasanya kita ini bukan orang yang sia-sia hidup di dunia. Maka ketika kita sudah menyadari itu, apa salahnya sih kita mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika musibah itu muncul memang berat, tapi perasaan dikuasai, perasaan yang gak enak, maka logika ini, akal kita yang mengontrol. Kita merasakan galau, logika langsung mengatakan, perasaan masih banyak nikmat, ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, meskipun hatinya tersayat sakit. Itu orang beriman seperti itu. Maka kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Selain daripada itu, tentu saja kami doakan Bapak Ibu di sini semoga Allah hilangkan masalahnya, diberikan penyelesaian. Yang punya hutang semoga cepat Allah lunaskan. Yang belum punya jodoh semoga Allah pertemukan. Ya. Yang istrinya mungkin sering ngambek semoga Allah sadarkan. Ini ada yang sama istri nggak? Yang suaminya nggak pernah peduli, nggak pernah peka, pulang-pulang nggak pernah bawa martabak, semoga Allah berikan hidayah dan taufik. Ya itu kan tanggung jawab suami, berani menikahi, berani membahagiain kan. Resiko gitu kan. Kalau yang dinikahi nggak pernah mau ngambek, ya berarti kita nggak menikah sama perempuan kan. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu sekalian, terus apa hubungannya dengan semangat kerja? Maka mulai sekarang nikmati itu kerjaan Anda. Banyak orang yang pengen di posisi Anda. Kalau nggak percaya nanti bisa ngomong aja saja, banyak menggantikan. Betul Pak? Ya. Tapi pahit manisnya di sini, inilah yang selama ini menjadi jalan rezeki dari Allah SWT. Mungkin nggak bisa bikin Anda tajir kayak para influencer di YouTube, tapi inilah yang bisa menjadikan kita cukup dalam menjalani hidup selama ini. Oke, jangan pernah mengencingi sumur yang Anda ambil airnya, apalagi meludahinya juga nggak boleh. Inilah tempat yang dimana kita dikumpulkan bersama-sama, dan Anda lebih banyak di sini dibandingkan di rumah. Betul. Di rumah kita udah kepotong tidur 8 jam tuh. Di sini kita mungkin 8 jam lebih. Kalau di sini udah Anda nggak bisa nikmati, berarti sebagian besar hidup Anda itu sudah tidur. Yang kedua, masalah. Hingga akhirnya hidup kita seolah banyak problematika dan nggak ada kenikmatan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bisa mensyukuri itu, tentu saja Anda akan lebih semangat, bisa menjalani pekerjaan Anda dengan happy, dan juga target-target yang ditentukan perusahaan tentu saja lebih bisa tercapai insya Allah. Tentu saja banyak refresh ya yang harus dilakukan oleh para atasan untuk bawahannya, dan mungkin lebih care lagi karena banyak masalah ini yang mungkin belum terselesaikan selama individu masing-masing. Ya tentu saja Anda harus keluar uang lebih untuk mungkin nyewa seorang psikolog atau konsultan. Ya kalau tapi ngundang ustaz saja mungkin cukup gitu. Yang mau ada curhat silakan nanti kita sampaikan pada di sini ada mungkin para motivator buat ngisi Anda sebuah masukan, mungkin bisa memberikan sebuah solusi. Minimal ada orang yang bantu dengerin Anda. Kan intinya gitu orang curhat. Kita mau dengerin dan kita mau tutup mulut. Intinya itu. Oke. Oh, terakhir udah banyak sekali yang kami sampaikan. Kami bukan mengajari, tapi Bapak Ibu sekalian mohon untuk bahagia. Kunci syukur itu, kunci hidup bahagia di dunia itu apa? Nikmati, syukuri. Ada punya uang pengen beli mie ayam, beli aja nggak masalah. Ada punya uang pengen beli HP baru, HP udah
butut nggak bisa apa-apain, beli aja. Bukan mubazir kalau itu kebutuhan. Mubazir itu kalau lebih dari kebutuhan. Ibuku juga kalau misalnya punya uang mau beli bedak buat suaminya ya beli aja. Buat diri sendiri buat suaminya. Kalau misalnya bapak mau beli parfum biar istrinya senang ya beli aja. Rasulullah SAW itu kalau pulang kerja itu siwakan dulu. Ya, pulang kerja siwakan dulu supaya istrinya nggak terganggu. Oh berarti Rasulullah tuh kalau pulang-pulang nyium istrinya. Nah bapak enggak ya? Ibu-ibu digituin nggak? Nah ini saya punya hadiah nih ya. Ini parfum Arehab nih. Ini impor dari Arab nih. Ya. Bener nih bukan yang kan ada yang Doha yang Indonesia ini yang dari Arab. Ini yang mau tanya saya kasih satu. Kalau yang ibu saya kasih yang udah nikah aja. Kalau belum nikah nanti dipakainya kalau di malam pertama. Ya iya masa saya kasih minyak wangi Anda pakai buat laki-laki di kanan kiri Anda tergoda. Ada yang belum nikah ada? Ada? Ya semoga cepat ketemu jodohnya. Amin. Oke. Tapi untuk yang belum nikah saya punya sebuah pantun sebagai penutup sebelum tutup sesi tanya jawab. Nanti kan ada penutup lagi pas sesi tanya jawab. Pantun nih buat yang belum menikah. Ya. Alangkah banyak durian berbuah, tak berisi kok rasanya hambar. Bentar bro. Emang mbaknya mau nikah? Mama sama saya ada yang belum nikah nggak? Ada. Coba yang belum nikah ini saya mau tanya, pengen nikah nggak? Menikah memangnya kalau nikah itu buat apa? Bahagia ya? Buat bahagia? Buat bahagia, betul? Para senior yang udah nikah buat bahagia? Kurang tepat. Alangkah banyak durian berbuah, tak berisi kok rasanya hambar. Menikah itu adalah ibadah, maka ada syukur dan sabar. Makanya kalau menikah pasti nambah masalah, betul Pak? Betul. Pengen bukti? Nih, yang udah nikah, pas bujang sama udah nikah, besaran mana masalahnya? Pastikan nambah atau kurang? Nambah tuh. Masih mau nikah? Ya karena dalam masalah yang bertambah itu ada harga yang dibeli untuk sebuah kebahagiaan. Menikah itu mbak-mbak yang belum nikah sama mas yang belum nikah. Karena masalah percintaan itu di mana-mana pasti selalu banget dibahas. Menikah itu kayak melihat gunung. Dari kejauhan terlihat indah. Anda melihat pasangan suami istri kondangan pegangan tangan, bajunya kopel. Meskipun suaminya malu, istrinya bangga. Iya boh, kayak gitu. Anda pakai ini, woi masa? Anda melihatnya seorang pemandangan yang indah, gunung bukit barisan luar biasa, megah. Kayak melihat gunung Merbabu dan Merapi. Begitu serasinya. Tapi ternyata ketika Anda dekati, Anda mencoba mendakinya, begitu banyak rintangan menghadang. Betul? Iya. Tapi meskipun banyak rintangan menghadang, asal mendakinya sama kamu akan berbahagia. Terakhir, beli pempek di pasar bawah, bawa pulang makan berkelah. Dalam menikah pasti ada masalah. Ada masalah bukan alasan berpisah. Semoga bahwa di sini yang sudah menikah Allah kekalkan sampai ke surga meskipun masalah. Yang belum menikah semoga Allah pertemukan jodohnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mau tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih